Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya? Salam sehat dari Bu Yuni. Kita ketemu lagi pelajaran PAIBP kelas 7 di awal semester 2 ini, tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah kita ketemu kembali. Materi kita yang pertama kita awali dengan bab 13, materi hidup tenang dengan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Peta konsep yang akan kita pelajari di materi ikhlas, sabar, dan pemaaf ini, kita akan dalil nahli dari sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf ini, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 146 tentang ikhlas. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar. Dan yang ketiga, Quran Surat Al-Imran ayat 134 tentang pemaaf. Dilanjutkan bahasan yang kedua tentang hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ada 3 hadis nanti. Dan kalau kita sudah mempelajari dalil nahwi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, juga hadis yang terkait, maka kita nanti harus bisa juga memahami kandungan dari ayat yang sudah kita pelajari, yaitu mulai dari Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Al-Imran ayat 134. Dan kalau kita sudah paham terhadap kandungan ayat tersebut dan hadis yang sudah Bu Yuni jelaskan nanti, insya Allah kita akan bisa berperilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita bahas Quran Surat An-Nisa ayat 146. Ini tentang keikhlasan. Quran Surat An-Nisa ayat 146 artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ini tentang keikhlasan dari Quran Surat An-Nisa ayat 146. Kita lanjutkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini kaitannya dengan sifat sabar yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kita harus bersifat sabar dengan meminta pertolongan kepada Allah. Melalui apa? Ya dengan sabar dan sholat. Yang ketiga, Quran Surat Al-Imran yang artinya,
yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134 ini menunjukkan bahwa di dalam surat tersebut kita diwajibkan untuk saling memaafkan dan jadi orang yang pemaaf. Itu mengenai dalil nahli dari yang kita pelajari, yaitu Quran Surat An-Nisa tadi, Al-Baqarah, dan Quran Surat Ali Imran. Untuk hadisnya tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, yuk kita pelajari satu persatu. Ini hadis tentang ikhlas. Hadis dari riwayat Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Ini hadis riwayat Muslim tentang ikhlas. Yang kedua, hadis tentang sabar, yaitu hadis riwayat Muslim. Dari Abu Yahya, yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup, lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Untuk itu, mari kita latih sabar kita dalam menghadapi setiap cobaan, setiap ujian hidup, termasuk sabar menghadapi pandemi corona ini. Ini hadis riwayat Muslim tentang sabar. Yang ketiga, hadis tentang pemaaf. Hadis riwayat Baihaqi yang artinya, Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Apa itu? Memberi maaf orang yang menzolimimu, menyambung tali silaturahim orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Ini dalam hadis ini kita dianjurkan untuk menjadi orang yang pemaaf, orang yang mau memaafkan. Mari kita latih anak-anakku, diri kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf seandainya kita bersalah. Itu mengenai dalil nahli dan hadis tentang materi yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Al-Quran tentang
sifat ikhlas, sabar, pemaaf, dan sekaligus hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini materi kita, pertemuan kita kali ini dulu. Untuk pemahaman kandungan ayat dari yang sudah kita pelajari tadi dan perilaku keseharian kita yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Untuk itu, untuk memperjelas dan menambah wawasan kamu, silahkan dibuka buku paket PAIBP-nya bab 13 halaman 188. Silahkan dibaca, dipelajari. Seandainya ada yang belum bisa, ada yang belum paham, silahkan dipelajari berulang-ulang. Dan kalaupun tetap belum bisa, silahkan bisa ditanyakan ke Bu Yuni. Untuk tugasnya, untuk pertemuan kita kali ini masih belum. Mungkin setelah materi kita tuntas, baru ada tugas. Bagi anak yang belum gabung ke Classroom, silahkan gabung melalui link yang Bu Yuni share setelah pelajaran ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.